Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh dan kajian pagi, Ahad pagi, tafsir Al-Quranul Karim, Masjid Asy-Syukur, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pagi ini kita akan melanjutkan ngaji tafsir. Kita masuk ayat yang ke-143 dan insyaallah kita sekalian 144 karena ini pembahasannya masih sama, Pak. Ya. Monggo kita wiwiti ganti maos sarang-sarang dua ayat menika, dua ayat yang akan kita kaji nggih. Sebagaimana biasa kita baca terlebih dahulu nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim nggih. No. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ngajeng nggih samunan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Monggo. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yeah. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lam. Wa ma ja'alna al-qiblata lati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Innallaha bin-nasi
nasi laraufur rahim. Nah sekalian baca ya Pak. Nah ayat selanjutnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Bapak Ibu, niki dua ayat kenapa secara langsung saya sambung karena niki satu kesatuan kisah yaitu tentang perubahan arah kiblat, tentang perubahan arah kiblat. Ya, kisah ini kemarin sudah kita bahas di ayat sebelumnya juga sudah berkaitan dengan itu, dan ayat ini menguatkan kembali terkait perubahan arah kiblat itu bagaimana. Kita masuk 143 dari ayat di surah Al-Baqarah menika. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikian kami jadikan kalian, ini ja'alnakum, kami menjadikan kalian, yang dimaksud kalian itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Karena Quran itu turun kepada Kanjeng Nabi dan disampaikan ke umatnya. Umat Nabi Muhammad sekaligus ini umat yang terakhir dari umat-umat Nabi yang sebelumnya. Nabi masing-masing memiliki umat, dan umatnya macam-macam. Ada Nabi yang umatnya mboten kathah. Nabi ada yang umatnya ratusan, ada Nabi yang umatnya hanya puluhan, bahkan Nabi ada yang umatnya itu beberapa gelintir orang saja, dalam satu riwayat disebutkan seperti itu. Ada Nabi yang bahkan tidak ada pengikutnya sama sekali, enten itu. Karena Nabi itu jumlahipun kuatah, jumlahipun tidak hanya 25 Nabi dan Rasul, tapi total Nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir Nabi Muhammad adalah 124.000. Agak ribu. Nah, ada Nabi yang umatnya itu banyak. Dalam hadis disebutkan waktu dikumpulkan umatnya itu seperti kelompok hitam di salah satu ufuk, yang itu menunjukkan jumlah yang begitu banyak. Ditanya umat siapa mereka itu, maka mereka adalah umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kata umatnya Musa. Pada saat ditunjukkan tentang umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata jauh lebih banyak. Secara jumlah jauh lebih banyak. Karena Nabi Muhammad sejak pengutusan sampai nanti hari kiamat. Karena mboten enten melih nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mboten enten malih. Sinten mawon yang mengaku sebagai nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah dipastikan dia berdusta. Karena sudah dinyatakan oleh Allah, Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup risalah para nabi dan rasul. Menawi pada saat pengutusan nabi-nabi saderengipun itu disampaikan dalam kitab-kitab, diantaranya dalam kitab Taurat, diantaranya dalam kitab Injil, bahwa akan ada nabi nanti setelahnya, begitu disampaikan, Mbak. Dan bahkan orang Yahudi pun pada saat ahli kitab itu, Pak, yang mereka benar-benar memahami ahli kitab, memahami isi kitab mereka, mereka yakin betul bahwasanya kelak akan ada nabi yang terakhir. Bahkan ciri-cirinya mereka tahu, yang mereka tidak tahu hanya dari mana nabi ini akan lahir gitu. Orang-orang Yahudi sangat mengharapkan ini dari Bani Israel, keturunan mereka lagi. Tapi dugaan mereka salah, ternyata munculnya nabi yang terakhir adalah dari bangsa Arab, sukunya suku Quraisy, ya, lahirnya di kota Makkah Al-Mukarramah. Nah, ya, tapi risalah beliau adalah untuk seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikian kami jadikan kalian umat Nabi Muhammad umat wasata. Napa yang dimaksud wasat dan mriki? Umat yang wasat niku pripun? Dalam tafsir yang jelaskan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menafsirkan yang dimaksud wasat adalah pilihan terbaik, umat yang terbaik. Umat yang terbaik, karena kata wasat itu menunjukkan kemuliaan, Kita mengatakan Rasulullah wasatun fi qaumihi. Ada istilah berbahasanya Rasulullah wasaton fi qaumihi. Jadi maksud wasat fi qaumihi bahwasanya beliau Kanjeng Nabi itu adalah orang yang terbaik dan termulia nasabnya, akhlaknya dari orang-orang lain. Kita ketahui bahwasanya akhlaknya Kanjeng Nabi itu diakui seluruh penjuru Arab kala itu. Sebelum beliau mengumumkan sebagai bahwasanya di usia 40 tahun kemudian beliau diutus sebagai nabi dan rasul. Saat derenge ini Pak hidup 40 tahun. Persaksian bangsa Arab kala itu belum pernah mendapati sekalipun Sang Muhammad yang belum diutus sebagai nabi, karena di usia 40 tahun beliau resmi menjadi nabi. Maka mereka mempersaksikan bahwasanya sekalipun tidak pernah Nabi Muhammad itu berdusta. Maka sampai mendapatkan julukan khusus Al-Amin, ya, Al-Amin, yang bisa dipercaya. Karena sekalipun tidak pernah berdusta, jujurnya luar biasa. Akhlaknya diakui oleh mereka. Dan nasabnya juga nasab yang mulia dari suku Quraisy, ya. Itu kata wasat, ya. Ketika Allah menjadikan umat ini sebagai ummatan wasata, umat yang terbaik, maka dia memberikan kekhususan kepada umat ini dengan syariat yang paling sempurna, jalan yang lurus, paham yang jelas. Niki yang kenapa dinamakan umat wasat? Karena syariatnya yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini berlaku kepada kita semuanya, ini adalah syariat yang sempurna. Beribun bentuk kesempurnaan Islam. Islam itu bagaimana kesempurnaan ajaran Islam, Mbak? Urusan yang berkaitan hal yang paling sederhana itu ada tuntunannya. Gitu? Sederhana, keseharian kita. Bagaimana kita adab terkait makan misalnya, itu kan urusan keseharian kita. Tapi ternyata ada tuntunannya. Syariatnya itu sempurna. Makan itu ada tuntunannya. Kanjeng Nabi mencontohkan bagaimana sebelum makan, gitu, kita membaca samillah, baca dengan basmalah, bismillah, ya. Kemudian kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makan itu adalah dari yang paling dekat terlebih dahulu. Nah, ini diantara adab makan. Dihidangkan misalnya, Pak, ya, kita duduknya bareng-bareng bersepuluh misalnya, enten hidangan macam-macam. Nah, itu diantara adab kul mimma yalik, makanlah yang paling dekat terlebih dahulu. Atas
Mboten langsung melompat mereka. Wah, sing enak sing pojokan ngono kae iki. Ya, langsung dilewati. Wah, kayak mosok kene apa sini ngomong apa lemper ya. Sing pojokan ki ana daginge kita langsung lompat mereka mboten. Ya. Nah, itu adabnya yang paling dekat terlebih dahulu. Dekat dulu kemudian ya sambil makan bersama ya. Mengatakan. Itu artinya bahwasanya hal yang keseharian mawon Bu, itu Islam itu tata gitu. Kesempurnaan ajaran Islam. Apalagi yang berkaitan hal yang lebih besar. Ya, kalau kita bicara tentang bagaimana Islam mengatur kenegaraan, bagaimana Islam mengatur manajemen umat, wah itu lengkap. Ya. Bagaimana Islam memanajemen umat melalui masjid, bagaimana Nabi mencontohkan fungsional masjid zaman Rasulullah hingga bisa menopang ekonomi, menopang jihad, menopang berbagai keperluan umat kala itu. Artinya perkara yang berkaitan umat itu juga ada contohnya gitu. Okay. Ini adalah merupakan kesempurnaan ajaran Islam. Nah, kemudian litakunu ya, dalam ayat yang lain di surah Al-Hajj ayat ke-78, huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dia Allah telah memilih engkau wahai Nabi Muhammad, dan sekali-kali dia Allah tidak menjadikan untukmu dalam agama ini suatu kesempitan. Ya, lain di sini Allah mensifati tentang bagaimana pengutusan Kanjeng Nabi membawa risalah agama ini, dan dalam agama kita itu longgar, Pak. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini kesempurnaan juga di antara bentuk kesempurnaan Islam. Gusti Allah mboten bakal membebani kepada suatu hamba melebihi kemampuan hamba tersebut. Contoh ibadah yang paling utama setelah syahadat, rukun Islam niku syahadat nomor kali napa salat. Itu kan ibadah yang paling wajib, Pak, secara urutan. Ibadah yang paling wajib pun ini menunjukkan kelonggaran agama Islam, tidak membebani hambanya sesuai dengan atau melebihi kemampuannya. Salat, Bu. Salat wajib. Semuanya, laki-laki maupun perempuan. Ibu-ibu pada saat datang bulan, ya, angsal absen, artinya tidak usah menunaikan sholat, dan tidak ada untuk mengganti, karena sholat sehari 5 kali, bayangkan Bu jenengan libur 1 minggu, dan itu nek dikodok pripun coba, sedinten sholat ping 50 gitu. Nah, tapi tidak usah. Yang dikodok nanti pada saat kalau puasa, karena puasa kan ya sehari dihitung sakit 7 hari. Setelah lewat Ramadan dikasih waktu 11 bulan, dikodok terserah hari apa saja, gitu. Tapi kalau sholat tidak usah, sholat sudah. Nah ini rukhsah boleh. Kita, Pak, ini berlaku secara umum. Nek laki-laki tidak ada menstruasi, ya. Tadi buat nonton pray ini. Ibu-ibu ada 1 bulan sekali yang masih menstruasi boleh libur, atau pada saat melahirkan nifas boleh. Tidak usah sholat 40 hari itu, bayangkan, Pak. Karena Allah tahu, Pak, karena di masa 40 hari pertama itu ibu sedang berjuang betul. Karena ini 40 hari awal kehidupan sang bayi. Gitu? Nangis digendong, ngelak atau lapar disusui. Capek, Bu, secara umum. Maka wes ndak usah sholat dulu, ndak apa-apa lah gitu kurang lebih. Nggih. Kita berlaku secara umum, ya Bapak mboten nanti libure, tapi nggih enten keringanan Allah, Pak. Ini menunjukkan la yukallifullah tadi. Kita sholat berdiri, nggih. Perintah sholat itu berdiri. Kum sholli qa'iman, sholat berdiri. Fa in lam tastati, nek ndak mampu, ya ndak apa-apa. Boleh sholat sambil duduk, enggak usah dipaksakan, Pak. Nembe gangsal detik on keder ngoten niku. Waduh gitu. Nah, itu boleh, Pak. Jenengan cepak kursi ten minggingnya jenengan boleh. Nah, ya. Atau sakit pada saat berdiri lama tidak bisa, atau pada saat kagem rukuk tapi kagem sujud kok niki dengkulnya kemudian teng ngoten niku, nggih. Nah, itu boleh. Tidak dipaksa harus tetap berdiri. Waruh ngampet ngoten niku, enggak usah, nggih. Di sini kemuliaan ajaran Islam.
Duduk nek lungguh nggih sesuk lara niku Mas. Lah boleh juga. Nek wonten saged lenggah napa? Berbaring. Sambil berbaring, Pak. Dengan tetap isyarat Allahu Akbar. Gitu. Berbaring boleh. Dengan gerakan tangan tetap. Kemudian nek gerakan tangan sudah berat. Nah, ada orang yang mungkin sedang diuji Allah dengan stroke, tapi masih sadar. Dia boleh juga, tapi tetap sholat. Sholatnya gimana? Dengan isyarat Allahu Akbar. Gitu. Nek dengan isyarat pun mboten saged. Nah, pun betot masjid sholatnya. Gitu. Artinya ini keringanan Islam. Ya, keringanan Islam. Sholat kita pada saat di rumah seperti ini, 2 rakaat 4-4-3-4, 2-4-4-3-4, 2 subuh, 4-4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Tapi pas jenengan safar Pak, perjalanan. Berjalan namanya di jalan toh nggih, diberikan rukhsah. Boleh untuk menjamak sama qasar, gitu. Jamak kali qasar, zuhur, asar dikumpulkan di salah satu waktu, di zuhurnya atau di asarnya, dan itu ndak usah 4 dikorting, jadi 2 rakaat, 2 rakaat. Nggih. Dan niku. Puasa bahkan, kita puasa wajib di bulan Ramadan. Kalau puasa kemudian tidak mampu karena sakit, boleh tidak puasa Pak di hari itu. Tidak dipaksa harus tetap puasa, boten. Sakit boleh tidak puasa. Nanti diganti. Puasa kemudian safar jauh. Safar saat ini cenderung lebih mudah Pak. Safar dalam zamannya Rasulullah kalau minggai unta Pak. Ten atas padang pasir, nah itu makanya berat luar biasa. Maka boleh kalau kita sekarang naik mobil, naik bus atau pesawat AC meleh gitu, berarti malah safar ngoten niku napa meleh safare arah napa nggih sing malih luwih cepet meleh nggih ngilen berarti ana napa ngetan nggih. Napa mriki jam sekawan rika pun jam 6. Misal jenengan safare ten Papua terbange bukane napa sahure pas subuh mriki nggih bukane maghribe mereka korting kalih jam malah nih. Boleh gitu. Ngaten nggih. Ini menunjukkan bahwasanya syariat ini adalah syariat terbaik, sekaligus syariat ini di mana Allah mewajibkan kepada kita sekaligus tidak membebani kita melebihi kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggih, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi syahid, menjadi saksi kepada segenap manusia. Bahkan kita kelak umatnya Nabi Muhammad itu juga menjadi saksi bagi umat-umat sebelum kita. Dalam riwayat disebutkan Nabi Nuh alaihi salam diseru dan ditanya oleh Allah, apakah engkau telah menyampaikan risalahku wahai Nabi Nuh? Sudah, jawab Nabi Nuh. Jawab umatnya Pak, kaum Nabi Nuh kemudian ditanya, apakah Nuh telah menyampaikan risalah kepada kalian? Mereka menjawab, tidak ada pemberi peringatan dan tidak seorang pun yang datang kepada kami. Berarti kaumnya Nabi Nuh mendustakan kedatangan Nabi Nuh. Setelah itu diseru lagi, siapa yang dapat memberi kesaksian untukmu wahai Nuh? Jawab Nabi Nuh, Nabi Muhammad dan umatnya. Nabi Muhammad dan umatnya. Terus kelak dan kiamat Nabi Muhammad dan umatnya ini sebagai saksi kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh telah menyampaikan risalahnya dan pesannya dari Allah kepada kaumnya. Walaupun kaumnya mendustakan. Sekaligus di sini mengandung arti sebagai saksi di sini maksudnya agar kita umat ini menjadi saksi sebagian ke sebagian yang lain, Pak. Tegese pripun? Ngeten. Dalam satu hadis pernah kala itu ada yang meninggal dunia. Kemudian ada sahabat kala itu duduk dekat di samping Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Enten jenazah lewat, Bu. Jenazah lewat, lalu jenazah itu dipuji dengan kebaikan-kebaikannya. Wah, orang ini selama hidupnya baik, orang ini selama hidupnya taat gitu. Orang-orang mempersaksikan hal itu. Wah, tiang saya ini kira. Semua melihat gitu, mempersaksikan hal itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lajeng ngendika ajal pasti.
Hanya ajal atau pasti. Maksudnya nopo? Lah nanti penjelasan di akhir. Kemudian setelah itu lewat lagi jenazah yang lain, yang kemudian jenazah itu disebutkan dengan keburukan. Orang-orang melihat, walah seorang genah gitu, kurang lebih gitu Pak. Ya, ora tahu sholat, gitu ya. Kemudian tiang iki juga ini maksiat, buruk-buruk wae. Hal-hal keburukan itu terucap melalui persaksian orang-orang kala itu. Yang lajeng Umar bin Khattab juga langsung spontan, ajal, pasti. Kok pasti? Mau pasti, niki pasti melih. Nah, mila sang sahabat yang bernama Abul Aswad ini bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, apa maksud dari ngendika panjenengan ajal?" Ajal itu bahasa Arab nggih. Kalau bahasa kita kan jadi ajal mati gitu. Ajal itu saja saking bahasa Arab yang saya terjemahkan pasti gitu. Ya Amirul Mukminin, apa pasti itu? Jenengan ngendika ngoten maksudnya pripun? Kalau kok dereng paham, kurang lebih ngoten. Lajeng Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab, aku mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma muslim, niki penting Pak. Coba lagi hadis ini ya Allah. Ayyuma muslim, orang muslim manapun, syahidalahu arba'ah, yang diberikan kesaksian, hadisnya sahih ini, diantara diriwayatkan Imam Bukhari juga. Syahidalahu arba'ah, disaksikan oleh 4 orang. Yang 4 orang ini memang jujur, memang bersaksikan apa adanya. Bi khairin, saksinya itu adalah saksi kebaikan. Adkhalahullahul jannah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surganya. Ya Allah, saya ulangi hadisnya nggih. Ayyuma muslim, orang muslim manapun yang syahidalahu arba'ah, disaksikan oleh orang lain pada saat meninggal dunia. Arba'ah, 4 orang jujur, orang muslim yang lain, bi khairin, dan saksinya itu adalah saksi kebaikan. Oh tiang niki sae, salate nggih sregep. Oh tiang niki nek pengawasan nggih berangkat. Oh kalih tanggine sae, akhlake sae. Wah, disaksikan 4 orang, Mak. Adkhalahullahul jannah, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Masya Allah. Nggih. Mila tentunya niki dados tiyang ingkang sae, taat kalih Gusti Allah, taat lanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tumindak sae kalih tiyang sanes cekap insyaallah. Tapi jabarannya itu luas, taat pada Allah gitu, taat pada nabinya, jadi tiyang sae. Kami bertanya juga 3 orang wahai, kami bertanya, maksudnya Umar bin Khattab, kami bertanya kepada Nabi, juga 3 orang wahai Rasulullah. Beliau menjawab, ya, meski hanya 3 orang. Ya Allah, gitu. Kami pun bertanya, lanjut Umar, juga 2 orang, 2 orang. Ya, 2 orang juga, 2 orang saksi, jujur, tiang sae, insya Allah surga. Dan kemudian kami tidak nanya tentang 1 orang. Nek setunggal pripun buat tentang Pak. Ya, pun 4, 3, 2. Persaksian baik orang ini insya Allah mempermudah jalan ke surganya Allah. Begitu juga sebaliknya, ya, begitu juga sebaliknya. Maka tadi pada saat jenazah yang lain lewat, yang itu disebutkan keburukan, disaksikan, itu yang boten saya, itu yang boten saya, itu yang boten saya. 4 bersaksikan, ya Allah, ajal kata Umar. Pastinya maksudnya kalau persaksian baik itu masuk surga, kalau persaksian buruk ya sebaliknya. Naudzubillahi min dzalik, nggih. Nah, ngaten. Ini yang dimaksud tentang litakunu syuhada 'alan nas, agar menjadi saksi bagi manusia yang lain. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan juga nabi atau rasul kelak juga akan menjadi saksi bagi kalian. Saksi Kanjeng Nabi niki sebagai saksi bagi umatnya. Nabi sudah menyampaikan kebenaran kepada kita semuanya nggih, walaupun kita mboten saged mirsani langsung wujudipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita bisa melihat, menyaksikan, mendengar ajaran-ajaran beliau, nggih.
Bahkan sekarang masjid beliau masih ada, Masjid Nabawi di kota Madinah, kubur beliau juga masih ada, nggih. Walaupun kita tidak melihat secara langsung, Mbak, tapi kita tetap mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun mencintai kita. Pernah beliau itu ngendikan dalam suatu kesempatan, astaku ila ikhwani, aku kangen kepada para saudara-saudaraku. Kanjeng para sahabat tanglet, lah bukanlah kami saudara-saudara engkau ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudara yang senantiasa mendampingi engkau. Antum ashabi, kalian ini sahabat-sahabatku. Walakin ikhwani, tetapi saudara-saudaraku, alladzina hum amanu bi walam yarauni, mereka saudara-saudaraku adalah orang yang beriman kepadaku walaupun belum pernah melihatku sekalipun. Nah ya Allah, nggih niki. Tadi saking cintanya Rasulullah kepada umatnya. Di antara yang paling sering disebut-sebut Kanjeng Nabi di akhir bagian akhir hayat beliau, ummati, ummati, ummati. Tegasipun apa? Umatku, umatku, umatku. Ngoten. Bahkan benjang ten dinten kiamat, bagaimana Rasulullah itu bersujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nyuwun ten Gusti Allah napa Bu? Nyuwun syafaatipun. Nyuwun syafaat, diberikan syafaat agar bisa memberikan pertolongan dan syafaatnya kepada seluruh umat beliau yang beriman kepada Rasulullah dan meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Itu Rasulullah minta di hadapan Allah, sujud Pak, sampai lama sujud itu. Sampai Allah kemudian berfirman, irfa' ra'sak, saking sayangnya kepada Rasulullah, wahai Nabi, angkat kepala engkau, sal tu'tah, engkau nyuwun napa diberi. Ya Allah ummati, masih mengkhawatirkan umatnya Pak Rasulullah. Umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Hingga kemudian beliau diberikan syafaat, syafaat uzma namanya Pak, syafaat yang paling agung. Sana wahai Nabi, ambillah, selamatkanlah umatmu yang dalam hatinya masih ada la ilaha illallah, yang meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah. Sehingga enten orang yang transit Pak, harus membersihkan dosa-dosanya di neraka dulu, kemudian diselamatkan oleh Rasulullah. Pun gosong Pak, dari riwayat enten Pak nggih. Jadi enten tiang-tiang ya Allah nggih, naudzubillahi min dzalik tetapan nggih. Ya, tapi ada orang yang harus transit dulu membersihkan dosa-dosanya di neraka, diangkat dalam keadaan gosong, dibawa ke surga, cemplungkan ke sungainya surga, hingga kemudian seperti tumbuhan yang tumbuh Pak. Jadi sebagaimana tumbuh bersih kembali. Tapi nggih namanya transit tok, transitan neraka nggih mboten penak, gitu. Nah, nggih. Ngaten nggih. Jadi ini adalah bagaimana Nabi menjadi saksi bagi kita semuanya dan memberikan syafaat bincang ten dinten kiamat nggih. Mugi-mugi kita sedanten termasuk umat Kanjeng Nabi ingkang angsal syafaatipun Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha, dan kami tidak menjadikan kiblat allati kunta 'alaiha yang engkau dahulunya menghadap ke sana. Kemudian kami balikkan arah kiblat itu, yang awalnya kiblat pertama umat Islam niku ke arah Baitul Maqdis, ke arah Masjidil Aqsa yang berada di tanah Palestina. Bila sekarang nembe dijajah Pak kalih Yahudi Zionis, nggih. Kita tentu nggih monggo berperan minimal dengan doa-doa kita, nggih. Syukur saged bantu dengan sebagian harta kita. Kemarin tanah syukur ya sudah penggalangan, ini insyaallah juga pagi ini lapangan Masjid Fajrul Islam, dan ada juga penggalangan dana Palestina nggih. Sekaligus insyaallah mengke dalam matur sepindah ngapunten nggih, sekaligus ngajak jamaah mengke insyaallah jam 7:30 salat istisqa nggih. Pun Jawa Mas kalau ini Mas, mboten, tetap salat istisqa nggih. Karena baru satu kali Pak hujannya Pak, nggih. Nek nembes pindah, mugi-mugi entasnya Jawa terus, gitu. Mila niku karena kita sudah rencanakan, insyaallah lanjut mengke salat istisqa sekaligus doa bersama kagem khususon nggih kepada negeri kita, untuk negeri kita ini, kebaikan negeri kita ini nggih. Negeri kita ini juga banyak ujiannya Pak. Dan juga kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, nggih.
Nanti jam 7:30 monggo ingkang longgar di lapangan mereka nggih. Lapangan nika nggih ngajeng Masjid Fajrul Islam sekaligus penggalangan dana. Monggo kesempatan kalau kita nggak perlu menyalurkan ke sana langsung nggih, atau kita bingung ke mana lembaga mana kita salurkan. Nah ini mumpung ada kesempatan monggo bawa infak yang terbaik insya Allah sampai ke saudara-saudara kita. Alhamdulillah mulai kemarin itu bantuan sudah mulai bisa masuk Pak. Kalau sebelumnya hampir 10 hari lebih itu sampai perbatasan pun dibom kali Israel. Kurang ajarnya Israel nih, okay? Tapi alhamdulillah mulai kemarin sudah mulai masuk, walaupun belum terlalu banyak, tapi terus nanti lewat perbatasan namanya perbatasan Rafah itu, okay? Bantuan-bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza, ke saudara-saudara kita. Ayat menika mengisahkan tentang kiblat pertama kita itu adalah ke arah sana, Masjidil Aqsa. Yang kemudian Allah rubah arah kiblat itu menjadi kiblat yang kedua, dan untuk selanjutnya adalah ke arah Masjidil Haram. Dan kami tidak menjadikan perubahan arah kiblat itu illa lina'lam, di antara hikmahnya napa? Kecuali agar kami mengetahui mayyattabi'ur rasul, sinten mawon yang mengikuti rasul, mengikuti ajaran Rasul, mengikuti ajaran Islam ini, mimmayyan qalibu ala aqibai, dari orang-orang yang berpaling, justru berpaling begitu dirubah arah kiblat, loh kok malah berubah. Maka dalam agama ini yang kita dahulukan itu bukan hawa nafsu kita, itu bukan pengetahuan yang kita miliki. Tapi dalam agama ini selama itu datang dari Allah, Quran, selama itu datang dari nabinya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita dahulukan adalah sami'na wa ata'na. Perubahan arah kiblat juga jadi ujian kala itu. Sahabat-sahabat mengikuti Rasul, tapi orang-orang munafikin justru ngopo kiblat dadak dirubah, orang-orang Yahudi juga mengatakan, loh kemarin ngarahnya ke Baitul Maqdis kok sekarang berubah ke Masjidil Haram gitu, Maka sikap yang sahabat kala itu selama itu datang dari Rasul, dah kita ikuti. Masalah hikmah mungkin kita belum tahu hikmahnya, tapi mesti enten hikmahipun. Yang penting kita taat terlebih dahulu. Sami'a wa ta'na, kita dengar dan kita taat. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Walaupun peristiwa itu cukup berat, cukup berat perubahan arah kiblat yang sudah 16 atau 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian berubah ke arah Masjidil Haram, illa 'alal ladzina hadallah, kecuali bagi orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak sekali-kali menyia-nyiakan amal dan iman kalian. Ayat ini berhubungan dengan apa, Pak? Karena sebagian sahabat kala itu bertanya kepada Rasulullah, ada beberapa orang yang telah meninggal sedangkan mereka sholat masih menghadap ke Baitul Maqdis, sudah meninggal dunia sebelum sholat menghadap ke mana itu? Masjidil Haram. Lajeng pripun mereka? Nasib mereka gimana? Maka Allah turunkan ayat menika, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak pernah menyia-nyiakan iman kalian. Karena taat dulu, emang saat itu perintahnya ke Baitul Maqdis, meninggal dunia sebelum perubahan arah kiblat, maka sholat mereka pun tetap dihitung, pahala mereka pun tetap dihitung. Ngoten, Pak. Allah tidak pernah menyanyikan amal baik. Begitu juga berlaku, Pak, orang masuk Islam, kebaikannya banyak, sosialnya banyak, kebaikannya banyak sebelumnya, kemudian dia masuk Islam, terus piye, Mas? Apakah amalnya mulai dari nol lagi? Mulai dari nol ya, Pak, ini kan SPBU, gitu, isi bensin. Tapi keindahan atau keadilan Gusti Allah, di orang masuk Islam usianya sudah 60 tahun, 60 tahun, gitu. Terus mulai dari nol lagi? Tidak mulai dari nol, karena ini bukan bensin, tapi adalah kalau dia selama 60 tahun sebelumnya dia punya amal-amal kebaikan, amal-amal sae, maka amalan itu tidak terhapus. Dia sudah masuk Islam per usia 60 tahun misalnya, meninggal usia 60 setengah tahun, setengah tahun dok misalnya, Pak.
Tapi bagaimana? Loh, apakah setengah tahun saja? Ini kena ditimbang jeglek kemudian. Tapi ternyata tidak, adalah kebaikan-kebaikan sebelumnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keburukan-keburukan setelahnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, gitu. Adil Gusti Allah niki Pak, nggih. Ila niku di bagian ayat terakhir ini, innallaha binnasi laraufur rahim. Sesungguhnya Gusti Allah Subhanahu wa taala kepada segenap manusia larauf, sungguh maha penyayang. Nggih, maha sayang sangat kali hambanipun. Rahim, maha pengasih, maha penyayang. Rauf, maha lembut, ya Allah, maha menyayangi hambanya. Sampai dalam hadis niki Nabi pernah mengisahkan ngeten, Pak. Bahwa Rasulullah pernah melihat seorang wanita tawanan, ya, yang dipisahkan dari bayinya. Ini nanti terkait sifat raufnya Gusti Allah. Sehingga setiap kali mendapatkan bayi tawanan lainnya, maka ia langsung mengambil dan mendekap ke dalam dadanya. Nah, terus karena ibunya ini bingung nyari anaknya, setiap naik kepanggih bayi, ini bayiku ya, gitu Pak. Karena sangat sayang mencari anaknya. Kemudian dia berkeliling terus, ya apakah anakku ya, didekap gitu, oh ternyata bukan, mendekap anak lain, oh ternyata bukan. Hingga sampai ketemu Pak, ketemu anaknya. Ketika ia menemukan anaknya, maka ia mendekap bayinya itu dan kemudian langsung menyusuinya. Rasa sayang luar biasa, naluri seorang ibu sayang kepada anak-anaknya. Kemudian Rasulullah bersabda, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah wanita ini tega melemparkan anaknya ke dalam api padahal ia mampu untuk tidak melemparkannya? Apakah ibu ini tega? Wes ketemu anaknya sayang banget, terus diuncalno? Gak mungkin Pak. Ndak ya Rasulullah. Sahabat sepakat kala itu, sang ibu ndak mungkin kemudian anaknya itu wes ditelantarno atau dibuang karena saking sayangnya. Nggih. Maka beliau bersabda, demi Allah, Allah itu lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Ya Allah, nggih. Ada seorang tua kepada sang anak ini naluri ini pun nggih sayang, Pak. Gitu? Sayang sekali. Lari ini ten pundi, mboten balik niku pun khawatir to nggih. Oh, dolan rong balik-balik itu khawatirnya luar biasa itu. Sayang itu saya secara naluri. Ternyata Gusti Allah itu lebih sayang ke hamba-hambanya melebihi sang ibu sayang kepada anak-anaknya. Nggih, niki Pak bentuk sayang Gusti Allah. Bila niku Rauf Gusti Allah, sifat raufnya Gusti Allah, sekaligus sifat rahimnya Allah. Sifat rahim itu seperti ini sekados Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu kan kasih sayang Allah umum kepada semua hambanya, tapi kalau rahim itu adalah kasih sayang Allah khusus kepada tiang-tiang yang beriman. Okay? Tiang-tiang yang beriman. Hanya kita harus pahami bentuk kasih sayangnya Gusti Allah di dunia ini bisa kadang Pak, dados ngeten. Di antara bentuk sayangnya Gusti Allah, innallaha idza ahabba qauman, sungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba atau mencintai seorang kaum, ibtalahum. Bentuk sayangnya Gusti Allah adalah dengan menguji mereka. Nggih. Terus bentuk sayang Gusti Allah kemudian mboten dijor-jorno, wah iki kayu harta bleng gitu nggih. Kemudian dikasih berbagai kenikmatan. Ternyata bentuk sayang Gusti Allah kita harus pahami bahasanya ternyata kalau di dunia ini, karena Allah yang paling tahu Pak tentang hikmah kenapa kita hidup di dunia. Hikmah hidup kita di dunia, lina beluakum, tan awal surat Al-Mulk, lina beluakum ayyukum ahsanu amala, adalah untuk menguji kalian mana amalnya yang terbaik. Maka di antara bentuk ujian kasih sayangnya Gusti Allah kepada hambanya dengan mengujinya, Pak. Karena dengan ujian itu kemudian hamba ini nanti sabar, kemudian meningkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, nggih. Dados ampun kita pahami yang kecukupan semua hidupnya itu adalah merupakan murni bentuk sayangnya Gusti Allah. Kalau kita melihat dari redaksi-redaksi ayat, dari hadis-hadis Nabi, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit misalnya. Kita husnudzon, ini bentuk sayangnya Gusti Allah. Amargi dunia, Pak. Dunia.
agar kita diuji meningkat derajatnya. Semakin meningkat derajat di sisi Allah, besok ten dinten kiamat, masya Allah, pahalanya semakin besar, gitu. Satu amalan yang itu pahalanya tidak dibatasi Gusti Allah. Amalan apa? Amalan sabar. Dan Quran, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, tiang-tiang sabar niku dibales kalih Gusti Allah pahalanya dengan pahala ingkang boten terbatas. Sedekah 1 kali 7 sampai kali 100, maksimal 700 kali lipat. Nggih, enten. Siam puasa ada pahalanya, rebabur royan begitu. Tapi kalau sabar itu pahalanya tidak ada batasnya. Nggih. Dan itu bentuk ujian Allah. Nggih. Oh, bentuk kasih sayang Gusti Allah. Niku tidak melulu dicorno, nggih. Bahkan sebaliknya, kalau kemudian dicorno dengan berbagai kenikmatan itu justru khawatir, karena itu bisa menjadi istidraj, Pak. Rabi pernah bersabda, idza ra'aita 'abdan, kalau melihat seseorang musirrun ala ma'siyatihi, dia senantiasa bermaksiat kepada Allah, wa an'amallahu alaihi, dan Allah tetap memberikan kenikmatan kepadanya, artinya kenikmatan duniawi nggih, tetap diberikan, fa'lam annahu minhu istidraj, ketahuilah bahwasanya itu dari Allah adalah bentuk istidraj. Istidraj itu apa, Pak? Diujo. Bahasa kita itu diujo. Dihabiskan dulu kenikmatan-kenikmatan di dunia ini hingga habis sudah, hingga nanti tinggal hisabnya di hari kiamat, gitu. Nah, ngoten nggih. Kula niku apa yang bisa kita lakukan sebagai hambanya Gusti Allah adalah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, bentuk sayang Gusti Allah tidak senantiasa berupa curahan kenikmatan kalau kita patokanipun taat, Pak. Nek kita taat kali Gusti Allah, gitu, kemudian diberikan kelonggaran oleh Allah, alhamdulillah, syukur kepada Gusti Allah. Kita taat pada Allah, sedang diberikan musibah, tetap kita bersikap sabar, nggih. Nah, niku. Niki saya mau lanjut, wah sudah, tapi insya Allah nanti ayat selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, nggih. Nanti sekaligus kita ayat yang ke-145. Mekaten enten lepatipun dalam nyuwun pangapunten saagengipun, nggih. Kita kaji pada pagi hari ini ayat yang ke-143, nggih, dari surah Al-Baqarah, nggih. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan hari Ahad depan yang akan datang. Kita tutup bersama ngaji kita pagi hari ini ganti wausan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.